Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali para siswa kelas 10 dalam video pembelajaran PPKN hari ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 SMA IPA IPS Modul 3 Bab 3 KD 3.5 mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia. Pada bab 3 kali ini, materi yang akan dibahas adalah mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada peta konsep di bawah ini, dapat kita lihat selain membahas tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi yang akan kita pelajari antara lain terdiri dari suprastruktur dan infrastruktur politik, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peran warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Poin pertama yang akan kita bahas adalah tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Secara etimologi, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota yang menyandang status negara kota, sedangkan dalam bahasa Arab disebut sebagai siasah yang berarti strategi. Politik dalam implementasinya tidak terlepas dari konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama, ada negara atau state. Yang kedua, ada kekuasaan atau power. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan atau decision making. Yang keempat, ada kebijakan atau policy. Dan yang kelima, ada pembagian dan alokasi atau distribution and allocation. Sementara itu, sistem politik adalah keseluruhan kegiatan politik berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut di dalam negara dan masyarakat. Dalam sistem politik, terdapat struktur politik suatu negara. Adapun struktur politik terbagi ke dalam dua bagian, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Seperti pada gambar, dapat kita lihat bahwa sistem politik Indonesia terdiri dari infrastruktur dan suprastruktur yang masing-masing memiliki komponen atau bagian, di mana infrastruktur terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur terdiri dari lembaga-lembaga negara yang dikelompokkan menjadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sekarang, kita akan memperdalam pembahasan mengenai suprastruktur politik. Suprastruktur politik
politik adalah mesin politik resmi dalam suatu negara yang terbentuk dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan politik dan hukum yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi masukan berupa tuntutan dan dukungan, kemudian diproses sehingga menghasilkan suatu keputusan berupa kebijakan publik. Segala kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga diatur dalam konstitusi negara, baik dalam bentuk pembagian kekuasaan yang dikenal dengan istilah distribution of power atau pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah separation of power. Montesquieu, salah seorang ahli yang berasal dari Prancis, membagi lembaga-lembaga tersebut dalam 3 kelompok kekuasaan yang dikenal dengan istilah teori trias politica, yaitu terdiri dari lembaga eksekutif yang merupakan kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan, kemudian lembaga legislatif yang merupakan kekuasaan untuk membuat perundang-undangan, dan lembaga yudikatif yang merupakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan atau kekuasaan peradilan. Sistem politik di Indonesia memiliki keterkaitan dan saling beririsan antara lembaga-lembaga mengenai kewenangan kekuasaan tersebut. Selain itu, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan negara, dibentuklah lembaga untuk mengawasi jalannya kekuasaan utama, yaitu penggunaan keuangan negara dalam bentuk lembaga inspektif atau eksaminatif. Pada gambar bagan di bawah ini, dapat kita lihat bahwa lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen, antara lain, lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, lembaga legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, dan yang terakhir, lembaga eksaminatif, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI. Penjelasan lain mengenai suprastruktur politik dalam pengelompokan lembaga negara dapat kita pahami pada gambar bahwa yang pertama, legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dan sebagai kontrol terhadap pemerintahan atau eksekutif. Yang kedua, eksekutif adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang ketiga, yudikatif adalah badan yang berwenang mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di mana dari ketiga kelompok lembaga tersebut dalam suprastruktur politik memiliki kedudukan sejajar yang berkesinambungan dan bekerja sama dalam menjalankan sistem politik di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam infrastruktur politik yang ada di Indonesia. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam mempengaruhi bahkan menjadi pelaku dalam penentuan kebijakan publik. Infrastruktur politik memiliki tujuan utama
yakni menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Kekuatan infrastruktur politik tidak bisa diremehkan meski berada di luar kekuasaan lembaga formal. Lalu, apa saja infrastruktur politik yang ada di Indonesia? Infrastruktur politik yang terdapat di Indonesia antara lain, yang pertama ada partai politik, yang kedua ada kelompok kepentingan, atau istilah lainnya disebut interest group. Yang ketiga ada kelompok penekan yang disebut pressure group. Yang keempat media massa. Dan yang kelima adalah tokoh politik. Yang pertama, kita akan membahas tentang partai politik. Partai politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk dan beranggotakan warga negara Indonesia secara sukarela yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama dalam konteks kekuasaan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota politik, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai artikulasi kepentingan. Yang kedua, agregasi kepentingan. Yang ketiga, sosialisasi politik. Yang keempat, rekrutmen politik. Yang kelima, komunikasi politik. Dan yang terakhir, sebagai pengatur politik. Seperti pada gambar, dapat kita lihat bahwa berbagai macam partai politik yang ada di Indonesia merupakan salah satu bagian dari infrastruktur politik dalam sistem politik di Indonesia. Yang kedua, kita akan membahas tentang kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok kepentingan merupakan infrastruktur politik suatu negara yang terdiri atas warga negara yang memiliki kesamaan kepentingan. Kepentingan tersebut kemudian disuarakan melalui aspirasi, saran, kritik, dan tuntutan kepentingan anggotanya kepada lembaga-lembaga dalam sistem politik yang ada. Kelompok tersebut bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya. Lalu, apa saja kelompok kepentingan yang ada di Indonesia? Contoh dari kelompok kepentingan adalah asosiasi pengusaha, persatuan pekerja, asosiasi buruh, persatuan profesi, atau kelompok lain yang berdiri atas kesamaan kepentingan anggotanya. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari kelompok kepentingan atau interest group yang dapat kita lihat dan kita amati dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan bangsa dan negara. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas tentang kelompok penekan atau pressure group yang ada di Indonesia. Kelompok penekan adalah sekelompok warga negara yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas dan kegiatan yang memberikan tekanan terhadap penguasa dalam isu-isu tertentu. Kelompok penekan juga membela kepentingan masyarakat pada umumnya dengan cara menekan pemerintah agar dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut dalam bentuk kebijakan publik. Biasanya, kelompok penekan melakukan kegiatan seperti melaksanakan unjuk rasa yang dapat kita lihat dari beberapa contoh gambar yang ada dalam materi.
Beberapa contoh kelompok penekan antara lain lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa kita sebut sebagai LSM, serta organisasi sosial dan keagamaan. Lembaga swadaya masyarakat dapat kita lihat melalui gambar atau simbol dari setiap organisasi tersebut yang bergerak sesuai dengan bidang masing-masing, seperti dalam bidang penegakan hukum, kemudian dalam bidang jaringan aspirasi masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Rakyat Indonesia. Sedangkan dalam organisasi sosial dan keagamaan bisa kita lihat di sini contohnya ada Palang Merah Indonesia serta organisasi keagamaan lainnya seperti Ansor, Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Contoh lain dari kelompok penekan yaitu organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan forum kepemudaan lainnya yang dapat kita lihat masing-masing simbolnya sesuai dengan gambar yang tersedia. Kemudian, terdapat juga organisasi berbasis isu tertentu seperti lingkungan hidup, penegakan hukum, anti korupsi, hak asasi manusia, serta yayasan atau badan hukum lainnya. Infrastruktur selanjutnya yang keempat yaitu media massa yang sering kita jumpai, termasuk diantaranya sosial media yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain melalui media internet, televisi, radio, majalah, maupun koran. Media massa, baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, menjadi wahana yang efektif dalam penyampaian informasi tentang kebijakan-kebijakan publik, serta sebagai wahana untuk penyampaian informasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Fungsi lain dari media massa adalah menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah maupun sebaliknya. Infrastruktur yang terakhir atau yang kelima yaitu tokoh politik. Tokoh politik merupakan sosok yang memiliki pengaruh politik yang besar dan memiliki basis massa yang dapat mempengaruhi kebijakan publik. Dari berbagai gambar tersebut dapat kita lihat beberapa contoh tokoh politik di Indonesia yang berperan dalam sistem politik Indonesia hingga saat ini. Bisa kita lihat juga terdapat 7 tokoh politik Indonesia yang mendunia yang sebagian besar pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 terdapat figur politik yang paling banyak dibicarakan melalui salah satu media sosial yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh politik membawa peran penting dan berdampak pada pelaksanaan infrastruktur politik di Indonesia. Selanjutnya, di poin B, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga negara adalah institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengelolaan negara dengan adanya lembaga-lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tugas, fungsi, wewenang, susunan, serta kedudukan lembaga negara.
Lembaga negara sebagai suprastruktur politik selain diatur dalam konstitusi juga dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu undang-undang. Lalu, apa sajakah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia? Berikut ini merupakan lembaga-lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta undang-undang yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang teknisnya. Seperti kita lihat pada gambar bagan yang tersedia, lembaga-lembaga negara di Indonesia dikelompokkan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang pertama, ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga inspektif atau eksaminatif. Selanjutnya, terdapat legislatif yang terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian, eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden yang juga dibantu oleh para menteri. Kemudian, yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK yang dibantu oleh Komisi Yudisial atau KY yang bergerak dalam bidang kehakiman. Yang pertama, kita akan membahas Lembaga Negara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga tinggi negara yang sebelumnya berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 2 Ayat 1, anggota MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. MPR memiliki wewenang antara lain untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, melantik presiden dan atau wakil presiden hasil pemilihan umum, dan memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta melantik wakil presiden menjadi presiden dan tugas-tugas lainnya. Pada gambar dapat kita lihat logo dan gedung dari Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada di Indonesia. Lembaga negara yang kedua yaitu Presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan implementasi sistem pemerintahan presidensial, sehingga seorang presiden memiliki kewenangan yang sangat banyak, seperti yang diatur dalam konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang kekuasaan, tugas, dan wewenang presiden, beberapa di antaranya sebagai berikut. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara antara lain: presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, terdapat pada pasal 10. Presiden mengangkat duta dan konsul dengan pertimbangan DPR, terdapat pada pasal 13 ayat 1 dan 2. Presiden menyatakan keadaan bahaya, terdapat pada pasal 12, dan Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA, terdapat pada pasal 14 ayat 1. Selanjutnya, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki tugas dan wewenang antara lain
mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang terdapat pada pasal 5 ayat 1, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden terdapat pada pasal 17 ayat 2, membuat undang-undang bersama DPR terdapat pada pasal 20 ayat 2, dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa terdapat pada pasal 22 ayat 1. Seperti pada gambar, kita dapat lihat logo dari Presiden Republik Indonesia serta gambar dari Istana Negara Republik Indonesia, di mana tempat Presiden melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Berikut ini merupakan gambar para tokoh yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno yang menjabat pada tahun 1945 sampai tahun 1967. Yang kedua, Presiden Soeharto yang menjabat pada tahun 1967 sampai tahun 1998. Yang ketiga, Presiden B.J. Habibie yang menjabat pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Yang keempat, Presiden Abdurrahman Wahid yang menjabat pada tahun 1999 sampai tahun 2001. Yang kelima, Presiden Megawati Soekarno Putri yang menjabat pada tahun 2001 sampai tahun 2004 dan merupakan Presiden perempuan pertama di Indonesia. Yang keenam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat pada tahun 2004 sampai tahun 2014 yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan 2 kali masa jabatan presiden di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketujuh, Presiden Joko Widodo yang menjabat pada tahun 2014 sampai tahun 2019 dan masih menjabat sebagai seorang presiden hingga saat ini. Lembaga negara yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPR bertugas dan memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Selain itu, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi DPR terbagi menjadi 3 dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu yang pertama fungsi legislasi, yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden membahas rancangan undang-undang untuk disepakati sebagai undang-undang yang kemudian disahkan oleh Presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu DPR membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu DPR berhak mengawasi jalannya pemerintahan sebagai fungsi kontrol, baik dalam implementasi undang-undang dan hukum turunannya serta penggunaan APBN. Pada gambar, kita dapat melihat logo dari DPR RI serta gedung dari para anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Lembaga negara yang keempat yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPD dipilih oleh rakyat dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD dipilih sebanyak 4 orang dalam setiap provinsi. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pengajuan rancangan undang-undang tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selain itu, DPD juga ikut membahas rancangan dan melakukan pengawasan atas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Pada gambar, kita dapat melihat simbol dari DPD RI serta gedung dari para anggota DPD RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga negara yang kelima yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang merupakan golongan dari lembaga negara inspektif atau eksaminatif. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. BPK memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara tersebut kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Pada gambar, kita dapat melihat simbol dari BPK serta gedung dari para anggota BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lembaga negara yang keenam adalah Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung atau MA membawahi peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara di samping sebuah mahkamah konstitusi. MA memiliki tugas dan wewenang antara lain berwenang mengadili pada tingkat kasasi, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, serta menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Pada gambar yang tersedia, kita dapat melihat simbol dari lembaga negara Mahkamah Agung serta gedung dari para hakim Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga negara yang ketujuh yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. MK mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Para anggota hakim tersebut diajukan masing-masing dari 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. MK memiliki beberapa kewenangan, yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum,
serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pada gambar yang tersedia, kita juga dapat melihat simbol dari lembaga negara Mahkamah Konstitusi serta gedung dari para hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga negara yang ke-8 atau yang terakhir yaitu Komisi Yudisial atau KY. KY merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Tujuan dibentuknya KY beberapa diantaranya untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim demi terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim. Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Pada gambar dalam materi, kita dapat melihat simbol dari lembaga KY serta gedung dari lembaga negara KY di mana para anggota KY bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan good governance. Good Governance Republik Indonesia tentang kepemerintahan yang baik menurut PP nomor 101 tahun 2000 adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus menerapkan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pemerintah lebih optimal dalam menjalankan peranannya dalam pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Tentang tata kelola pemerintahan yang baik memiliki ciri dan karakteristik seperti yang disampaikan menurut Laude Ida tahun 2002 antara lain: yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politis dan sosioekonomi. Yang kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Yang ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat ini. Yang keempat, keseimbangan kekuasaan atau balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Ada sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas,
swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Kemudian, untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Peran serta dalam sistem politik lazimnya dikenal dengan istilah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak memengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik dapat berbentuk memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Partisipasi politik dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan, antara lain: yang pertama, partisipasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, partisipasi di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, partisipasi di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, kita akan membahas beberapa contoh partisipasi di lingkungan sekolah. Setiap siswa dapat menampilkan perilaku politik yang mencerminkan pelaksanaan demokrasi langsung di sekolah melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan langsung ketua OSIS, ketua kelas, dan ketua ekstrakurikuler. Selanjutnya, interaksi yang demokratis dan kerjasama antara siswa, guru, dan wali murid. Kemudian, kita dapat mengikuti forum-forum diskusi, musyawarah, dan seminar yang diselenggarakan di sekolah. Kita juga dapat berpartisipasi sebagai anggota OSIS, anggota MPK, dan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian, penyampaian aspirasi melalui saran dan usulan terkait kepentingan siswa atau sekolah pada pejabat sekolah dan pemerintahan. Dan yang terakhir, ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan tata tertib sekolah. Yang kedua, kita akan membahas beberapa contoh partisipasi di lingkungan masyarakat. Partisipasi politik dalam kehidupan masyarakat tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat seperti pemilihan ketua RT, ketua RW, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya, yang merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila. Mengikuti musyawarah desa, kegiatan desa, serta forum yang membahas tentang kepentingan warga. Terlibat dalam penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, lingkup RT, RW, organisasi, dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan musyawarah dan penyampaian pendapat atau aspirasi, baik secara lisan ataupun tertulis, di lingkup RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tidak membatasi pendapat serta saran dari seluruh masyarakat kepada para pemimpinnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir,
partisipasi di lingkungan bangsa dan negara. Partisipasi politik yang dapat ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditampilkan dalam perilaku politik antara lain berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kita dapat melihat beberapa contoh gambar dari pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat negara. Kemudian, aksi penyampaian pendapat melalui kegiatan demonstrasi, diskusi publik, rapat terbuka, dan lainnya secara tertib dan damai. Yang ketiga, menjadi anggota partai politik, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lainnya. Dan yang terakhir, membentuk partai politik atau kelompok kepentingan, serta melakukan kegiatan kampanye. Demikian materi dari bab 3 KD 3.5 tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu lagi pada penjelasan